Bab 1779. Perempuan ini berasal dari wilayah selatan dan dia memiliki hubungan dengan Adril sialan itu. Adril, kamu tahu, kan? Sangat jahat. Kita nggak perlu terburu-buru untuk bersaing dengan umpan meriam itu, kata Rudy. Aku sengaja menyuruh orang untuk mengikuti dan menangkap wanita ini. Kita mainkan dulu wanita ini. Lalu kita akan suruh dia membuka jalan untuk kita. Ya, lanjut Rudy. Setelah selesai berkata, tiba-tiba Rudy terkejut. Dia melihat sebuah tangan merampas rantai dan langsung menghancurkannya. Lalu tangan lainnya membersihkan darah yang ada di wajah wanita itu. Pemuda asing yang baru saja dia temukan sedang menatap wajah wanita itu dengan tatapan yang dalam. Elin, kamu, apa yang akan kamu lakukan? Pergi dari sini. Elin berteriak marah sambil melepaskan tangan Adril dan suaranya terdengar ketakutan. Yang lainnya juga memandang Adril dengan sedikit tidak senang. Mereka merasa bahwa Adril ingin mendahului mereka. Rudy terpaku sejenak. Lalu dia berkata sambil bercanda, "Hell, wanita ini memang cantik. Tapi jangan terlalu berburu-buru. Biarkan dulu saudaraku menikmatinya, kamu agak melanggar aturan." Namun, dalam sekejap sebuah tangan menekan lehernya dengan kuat. Wajah Rudy memerah karena kehabisan napas. Lalu dia berteriak kepada Adril dengan tidak percaya. "Apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku. Hanya karena seorang wanita saja. Kalau mau, kamu boleh bermain dulu. Apa perlu seperti ini? Kamu terlalu kasar." Orang di sekitar juga terkejut. "Lepaskan," ujar Rudy. "Kita semua adalah saudara. Ada banyak wanita di wilayah selatan. Kita bisa mendapatkan wanita apapun dengan mudah." "Tenang saja," kata Rudy. "Hanya karena tempat kelahiran yang berbeda, kalian bisa bersikap sombong seperti ini," kata Adril sambil menatapnya dengan tajam. Seseorang terkejut dan langsung berteriak, "Kamu bukan orang dari kota Sentana. Kamu benar-benar orang dari wilayah selatan." Setelah mendengar perkataan itu, Elin terpaku dan melihat Adril dengan ekspresi terkejut. Yang lainnya juga terkejut dan marah. Mereka semua segera mengelilingi Adril. Mereka semua berteriak keras. Rudy malah meminta mereka berhenti. Lalu dia menatap Adril dan berkata dengan marah, "Lepaskan tanganmu. Kami nggak menyakitimu. Kita bisa berbicara baik-baik." Namun, Adril menatap Rudy dengan senyuman sinis dan berkata, "Kamu bodoh. Aku orang dari wilayah selatan yang sangat kasar dan biadab." Adril tiba-tiba menekan dengan keras. Terdengar suara patah. Rudy mati. Dan yang lainnya marah sekali. "Dasar, cari mati." Tiba-tiba banyak orang berlari ke arah Adril. Wajah Elin pucat dan segera berteriak, "Cepat lari. Lari," ujar Adril. "Aku sudah muak melarikan diri selama ini," kata Adril sambil tertawa marah. Adril meledak dengan kekuatan yang tak terbatas, penuh dengan aura jahat dan niat jahat yang tak terbatas. Auranya yang dahsyat membuat beberapa dari mereka ketakutan. Menjalani kultivasi selama 3 bulan tidak berarti kekejaman Adril telah hilang. Hanya saja tersembunyi lebih dalam. Suara ledakan. Adril meluncur ke depan dan dengan satu pukulan yang kuat, dia menghantam seorang tingkat langit setengah langkah yang ingin menyerangnya secara diam-diam. Kekuatannya begitu besar sehingga orang itu langsung hancur di udara. Hujan darah berkecamuk. Saat ini, yang lainnya sangat terkejut dan marah, sehingga mereka semua berteriak dan menyerang secara bersamaan. "Bagus sekali. Aku akan menguji kemampuan bela diriku," tutur Adril. Adril berubah menjadi bayangan dan bergegas. Dia telah menyatukan jurus 3000 halilintar ke dalam langkah kakinya. Selain cepat, juga menambahkan aura pembunuh yang mendominasi. Energi sejati yang membara keluar dari tangan besarnya. Dengan suara keras dia menyerang kerumunan orang dengan menggabungkan berbagai teknik cakaran. "Aduh!" Seorang pria berteriak keras. Dia terkejut saat melihat sebuah tangan besar tengah meraih lehernya, sehingga dia tidak bisa melarikan diri.
Pria itu segera mencoba melepaskan diri dengan usaha keras. Tetapi tangan besar itu tidak bergerak sama sekali. Adril menahan kepalanya dengan kedua tangannya dan tiba-tiba memutar dengan keras. Lehernya terpilin seperti kawat. Kepalanya patah. Kabur. Hanya 3 orang yang mati dan yang lainnya sangat ketakutan dan berhamburan lari. Sungguh, para jenius sejati dalam keluarga besar akan selalu langsung dikirim ke dalam Gunung Reribu. Orang yang mengikuti seleksi di sini adalah orang-orang yang sangat sederhana di antara para keluarga besar. Adril hanya melihat mereka dengan tatapan dingin dan tidak lagi mengejar. Nggak boleh biarkan mereka pergi begitu saja. Ada banyak orang datang dari keluarga besar. Bagi mereka, kamu adalah pemberontak dan mereka akan bersatu untuk melawanmu. Teriak Elin dengan tergesa-gesa. Biarkan saja mereka datang. Membunuh mereka di luar akan dituntut. Tapi di tempat ini nggak ada aturan. Nggak ada hukum. Bahkan bisa lebih cepat meningkat menjadi Master Ilahi. Kata Adril dengan suara lembut dan tatapan dingin. Mereka telah sepenuhnya menutup jalur naik. Jadi aku akan menerobos langit. Menembus jalur naik. Kata Adril. Bab 1780. Momentum semacam ini membuat Elin makin bingung menatap Adril. Momentum ini sungguh luar biasa. Setelah selesai bicara, Adril juga melihat Elin dengan suasana hati yang campur aduk. Namun dia tidak menunjukkan ekspresi apapun pada wajahnya. Dia hanya tersenyum dan berkata, "Namamu Elin, kan? Bagaimana dengan luka-lukamu?" Elin tidak menjawabnya. Dia memandang Adril dengan waspada dan bertanya, "Aku masih belum tahu siapa namamu." Di tempat seperti ini yang semua orang sedang bersaing. Orang yang menyelamatkanmu mungkin bukan temanmu. Jadi lebih baik tetap waspada. Jika tidak, kamu bahkan tidak tahu bagaimana cara kamu mati. Elin bukanlah wanita yang sederhana. Dia selalu cerdik karena dia mampu merencanakan kematian putranya sendiri selangkah demi selangkah. Sial, aku lupa memberi nama baru untuk diriku, gumam Adril. Adril berpikir sejenak dan berkata sambil tersenyum, "Namaku Saka." Nama Adril tidak bisa lagi digunakan untuk waktu yang lama. Mulai hari ini, namanya adalah Saka. Wendy adalah penyelamatnya. Jadi Adril menggunakan nama belakangnya dan juga berarti berasal dari kota Silas. Nama barunya ini juga melambangkan dirinya di masa lalu. Nama yang bagus. Saka yang baru muncul bertanya sambil tersenyum. "Bagaimana? Apa kamu ingin ikut denganku?" Mendengar undangan Saka, Elin makin waspada dan berkata dengan makin ragu, "Apa kamu benar-benar orang dari wilayah selatan?" Dengan kepribadiannya, bahkan jika ada orang asing yang membantunya, Elin juga tidak akan dengan mudah mempercayai orang tersebut sepenuhnya. Apalagi semua orang di tempat ini adalah pesaing. Elin benar-benar tidak tahu mengapa orang ini menyelamatkan dirinya. "Nggak mirip." "Ya," kata Saka sambil tersenyum. "Kamu agak terlalu hebat," ujar Elin. Elin mengerutkan keningnya dan berkata, "Kamu sudah berada di tingkat langit dengan usiamu yang masih muda. Tampaknya memiliki kultivasi yang cukup dalam. Kamu bahkan berani membunuh orang-orang dari keluarga Dimasta. Jenius pemberani seperti dirimu jarang ada di wilayah selatan dan yang aku kenal hanya ada satu orang." Orang yang dikatakan oleh Elin tentu saja mengacu pada Adril. Elin tidak bisa menahan diri untuk menghela napas di dalam hatinya dan tanpa sadar dia merindukan Adril. "Kultivasimu sedikit terlalu lemah," kata Saka. Saka melihat wajah murungnya dan berkata dengan tatapan lembut, "Kedatanganmu seperti untuk mencari mati. Kenapa kamu datang?" Elin menggelengkan kepala sambil tersenyum sinis, tanpa berkata apa-apa. Bahkan dirinya sendiri pun tidak bisa menjelaskan alasan mengapa dia datang ke sini. Apa untuk membalas dendam Saka? Dengan kultivasinya yang rendah, sepertinya sedikit tidak bisa diandalkan. Apakah untuk meningkatkan kultivasinya? Kesempatan itu juga cukup kecil. Elin selalu cerdik, tetapi sekarang ini dia bahkan tidak bisa menjelaskan mengapa dirinya datang.
Dia hanya merasa bahwa jika Saka masih hidup, dia pasti akan mendaftarkan diri pada kompetisi ini. Jadi Elin tidak berpikir lebih dan segera datang. Hanya bisa dikatakan bahwa wanita yang sedang jatuh cinta, meskipun biasanya cerdik, mereka juga akan membuat keputusan yang aneh dan tak terduga. Namun, Saka justru menatapnya dengan penuh perasaan. Dia merasa bahwa dirinya memiliki banyak hutang perasaan kepada para wanita. Jangan khawatir, aku nggak ada niat jahat terhadapmu. Aku hanya sangat mengagumi Adril. Karena kamu adalah temannya, aku harus membantumu mendapatkan beberapa keuntungan dalam seleksi ini, kata Saka sambil tersenyum. Sekarang ini Adril dianggap sebagai orang yang tidak bisa diampuni di negara elang. Bahkan sudah mati pun namanya sudah busuk. Apa yang kamu kagumi darinya? Tanya Elin. Mendengar perkataannya, Elin menjadi makin ragu. Masih ada orang yang mengagumi manusia mesum seperti Adril. Tentu saja aku mengagumi bakat dan kecemerlangannya yang luar biasa. Keberanian dan keadilannya. Kecerdasan yang luar biasa dan pantang menyerah dalam menghadapi kekuasaan orang-orang yang hebat selalu saling menghargai satu sama lain, kata Saka. Saka memuji dengan tidak tahu malu. Kini Elin merasa orang yang di depannya ini memiliki sesuatu yang aneh dan sulit diungkapkan. Namun, tempat ini penuh dengan bahaya. Alangkah baiknya jika bisa bergabung dengan pemain kuat seperti Saka. Namun apa yang diinginkan Saka darinya? Ketika Elin merasa sedikit tidak tenang. Saat ini, tiba-tiba terdengar suara jeritan yang menyayat hati dari bawah kaki gunung di depan. Lari! Sialan! Masih ada tantangan lain di dalam gunung. Jeritan mengerikan terdengar seperti panci minyak yang bertemu air, seketika mendidih tak terkendali. Para peserta berlomba-lomba lari keluar dari jalan kecil di kaki gunung itu. Mereka berusaha melarikan diri. Bab 1781. Saka mengerutkan kening, lalu berkata, "Ayo pergi, periksa situasinya." Selesai bicara, Saka melesat pergi ke arah depan. Elin langsung terkejut. Apakah sungguh tidak masalah jika pergi sekarang? Tempat itu sangat berbahaya saat ini. Namun, saat melihat sosok Saka yang sudah melesat pergi, Elin tidak bisa berpikir lebih banyak. Meskipun dia tidak sepenuhnya mempercayai orang ini, dia tidak memiliki pilihan yang lebih baik saat ini. Elin hanya menggertakkan gigi dan mengikutinya. Orang ini telah menyelamatkan dirinya. Jadi dia hanya bisa mempercayainya untuk sementara waktu. Jika tidak, dengan tingkat kultivasinya yang rendah, mungkin dia tidak akan bisa bertahan di tempat ini. Saat ini, di kaki gunung, ada 7 jalan berkelok dan berliku yang menuju ke puncak gunung. Namun pada saat ini, kaki gunung berantakan dan penuh dengan mayat. Ketika Saka tiba di salah satu jalan, banyak orang terluka yang melarikan diri dengan ketakutan. Kenapa kalian gak mengatakan sejak awal bahwa dalam gunung masih ada rintangan? Bukankah ini jebakan untuk kita? Peserta yang terluka berteriak marah. Saat ini, sebuah suara agung terdengar dari puncak gunung. Ahli sejati bukan hanya terletak pada kultivasi, tapi juga kemampuan beradaptasi dengan lingkungan. Musuh nggak akan tunjukkan kartu truf terlebih dahulu. Jika ada di antara kalian yang penakut, kalian boleh mengundurkan diri. Ucapan ini menyebabkan ekspresi semua orang berubah. Ini baru saja dimulai. Sudah ingin mengundurkan diri. Tiba-tiba, setelah sebagian orang ragu sejenak, mereka memilih untuk diam-diam pergi dari medan perang dan mengundurkan diri dari seleksi yang mengerikan ini. Dibandingkan dengan seleksi, nyawa lebih penting. Namun, sebagian besar dari mereka menutup mulut dan hanya melihat ke depan dengan mata yang berkedip-kedip, merenungkan cara untuk melewati rintangan. Mungkin kita bisa berkelompok untuk melewati rintangan ini. Peluang keberhasilannya akan lebih besar. Seandainya ada pemberani yang maju lebih dulu. Beberapa orang tidak mengundurkan diri, tetapi diam-diam mundur dan berharap ada orang lain memimpin. Namun saat ini,
Sebuah suara dingin terdengar. Kami dari keluarga Dimasta dan keluarga Atmaja memiliki pengalaman komando yang berlimpah. Tempat ini membutuhkan kami untuk melewati rintangan bersama. Jadi kalian dengarkan perintahku. Saat ini, seorang wanita cantik berdiri di belakang semua orang dan berteriak dengan keras. Dia sangat cantik, tetapi memberikan kesan kejam kepada orang lain. Dia menjaga bagian belakang tim dengan beberapa orang di sisinya. Meskipun hanya beberapa orang, ada kesan otoritas yang cukup kuat. Keluarga Dimasta, keluarga Atmaja. Tiba-tiba, semua orang saling memandang. Kedua keluarga besar itu sama-sama bangkit dalam militer. Keturunan mereka akrab dengan ilmu perang sejak kecil dan memiliki cukup wibawa untuk memimpin semua orang. Bagaimana cara keluarga Dimasta dan keluarga Atmaja memberi instruksi? Tanya seseorang dengan hormat. Pertama, rasionalisasi pengerahan pasukan. Orang-orang dari wilayah selatan, wilayah tengah dan wilayah utara masing-masing berdiri di barisan. Ujar wanita cantik dengan tenang. Setelah mendengar perkataan ini, beberapa orang ragu dan merasa agak aneh. Namun, lebih banyak orang yang segera bertindak tanpa berpikir panjang. Ekspresi Elin berubah drastis. Dia segera maju dan berkata kepada orang di sebelahnya, "Jangan ke sana. Mereka nggak berniat baik." Elin tidak terlalu peduli dengan hidup dan mati orang lain. Yang terpenting sekarang kita semua adalah orang dari wilayah selatan. Kita harus bersatu untuk melindungi diri sendiri. Siapa kamu? Pergi sana. Seseorang berkata dengan tidak sabar. Lalu, dia mengikuti perintah keluarga Dimasta dan keluarga Atmaja, berdiri di wilayah selatan. Saka malah menghentikan Elin. Dia sedikit menggeleng dan berkata dengan tenang, "Kamu berbicara tanpa bukti. Nggak akan bisa meyakinkan mereka. Semua orang hanya bisa memetik pelajaran melalui kegagalan." Wibawa keluarga Atmaja dan keluarga Dimasta sangat kuat. Bagaimana mungkin orang lain percaya pada pendapat kami berdua yang tidak berpengaruh? Orang-orang ini perlu mendapat pelajaran dari tinju besi. Orang-orang yang ada di sini adalah para ahli di kota masing-masing. Tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk terbagi dalam antrian. Lalu, wanita cantik itu berkata dengan tenang, "Orang-orang wilayah selatan menjadi pasukan depan. Orang-orang wilayah tengah menjadi pasukan tengah dan orang-orang wilayah utara mengikuti kami." Saat kalimat itu diucapkan, seluruh kerumunan menjadi gempar.